Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Rabu 16 September 2020 bersama Pastor Edi Octavianus Kaniu, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar yang sedang bertugas melayani di Paroki Santo Martinus de Tours, Bone-Bone, Luwu Utara. Selamat mendengarkan. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini. Edisi hari Rabu tanggal 16 September tahun 2020 dari Paroki Santo Martinus de Tours, Bone-Bone, Pastor Edi Octavianus Kaniu. Marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kembali Kau berikan kepada kami untuk membaca dan merenungkan serta menghayati sabda-Mu yang kudus. Saat ini kami dengan rendah hati berdoa memohon kepada-Mu ya Tuhan, sudilah kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami, membuka hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menerima sabda-Mu dengan baik, merenungkannya dengan penuh iman, dan membuahkan buah-buah serta remah-remah permenungan yang akan kami gunakan dalam kekuatan untuk kehidupan dan penghayatan iman kami kepada-Mu, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita membaca dasar dari permenungan kita pada hari ini, yakni dari Injil Lukas pasal 7 ayat 31 sampai dengan 35. Kata Yesus, "Dengan apakah kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis.' Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, 'Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat-sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat diberikan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Injil Lukas hari ini kembali berbicara kepada kita mengenai orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang selalu menyalahkan apapun yang dikatakan atau apapun yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini mereka menolak baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis di ayat sebelumnya, yaitu di ayat 30. Dan mereka pun menyalahkan Yesus yang makan minum bersama pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Kita lihat di dalam ayat 34 tadi. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat kita kenal sebenarnya mereka itu adalah kelompok elit yang ada di dalam lingkungan masyarakat Yahudi, yang mempunyai intelektual yang cukup baik dan mempunyai pengaruh juga dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat Yahudi saat itu. Dan karena mereka mempunyai intelektual yang baik, mempunyai pengaruh yang besar, maka mereka seringkali menghasut atau mencari-cari sesuatu untuk dipersalahkan. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dan juga terlebih-lebih lagi yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dinyatakan telah menyalahi aturan Taurat yang berlaku dalam kehidupan mereka. Sebenarnya tujuan mereka cuma satu, yakni supaya mereka dapat menyingkirkan orang-orang yang mengganggu eksistensi atau keberadaan mereka. Yesus pun, Tuhan kita pun, supaya mereka mempunyai tujuan, yaitu dapat menyingkirkan Tuhan kita Yesus Kristus agar kedudukan mereka tetap eksis.
Nah, melalui Injil hari ini saya menawarkan dua perenungan bagi kita bersama-sama. Yang pertama adalah sikap kerendahan hati. Sikap orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak mau alias menolak semua yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun mereka sebenarnya melihat dengan mata mereka sendiri bahwa banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena mereka menganggap semuanya itu tidak benar atau tidak sesuai dengan kitab Taurat yang mereka pegang atau aturan Taurat yang mereka hayati, maka mereka menganggap apapun yang dilakukan termasuk mujizat itu adalah keliru dan salah. Mereka menolak kehadiran Yesus dan mereka berarti menolak pula rahmat dan anugerah Allah terhadap diri mereka, sehingga mereka tidak mengalami kehidupan baru, sukacita dan kedamaian di dalam Allah sendiri. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, demikian pula pada zaman sekarang ini dalam kehidupan kita bersama yang konkret terjadi pada diri orang-orang atau sesama kita atau bahkan pada diri kita sendiri yang seringkali biasanya susah atau bahkan tidak menerima, menolak sesuatu yang baru yang terbukti sebenarnya telah mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Namun karena mempunyai prinsip yang kukuh pada pendiriannya, maka sebenarnya orang itu akan memperjuangkan yang menjadi prinsipnya, dan hal-hal yang baru itu mudah mereka tolak atau mudah mereka tidak terima. Seringkali konsep keberhasilan yang diagungkan tersebut adalah konsep keberhasilan yang menurut pandangan dunia tentu saja berlawanan dengan konsep keberhasilan menurut pandangan Tuhan sendiri. Apa yang menjadi konsep keberhasilan pandangan Tuhan? Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu ada dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Realita yang terjadi sebenarnya dapat kita lihat justru sebaliknya. Mencari kesuksesan atau kekayaan dunia atau popularitas dunia terlebih dahulu, barulah mencari hal-hal yang bersifat rohani. Yang bersifat rohani atau kehidupan iman seringkali menjadi sesuatu yang sekunder atau sesuatu yang berada di urutan yang kesekian, yang berada di porsi paling utama. Yang porsi paling pertama adalah mencari dulu kesuksesan, kenikmatan dunia dulu, kekayaan dunia itu. Itulah realita yang terjadi. Terkadang terhadap realita tersebut kita dapat melihat ada yang berdalih seperti ini. Kita ini hanya awam, kita ini hanya umat biasa, tidak perlu terlalu fanatik terhadap sabda Tuhan, tidak perlu terlalu fanatik terhadap iman Tuhan. Hal-hal rohani biarlah digali dan digeluti oleh para rohaniwan, para romo seperti kami ini, para pastor, para suster, para bruder, mungkin pendeta. Tidak perlulah kita sebagai awam mengikut-ikutan sampai terlalu mendalami firman Tuhan. Yang penting bagi kita setiap hari Minggu mengikuti misa, baik tatap muka ataupun secara live streaming, berdoa tiap pagi dan tiap malam, berdoa sebelum makan dan setelah makan, mendoakan Bapa kami. Cukuplah kita memberikan kolekte, ya syukur-syukur kalau kita bisa memberikan yang lebih besar daripada orang lain. Kalau dimintai sumbangan untuk itu dan ini, ya kita bolehlah memberikan. Hitung-hitung itu sebagai amal daripada hanya sekedar omong doang dalam kehidupan konkret sehari-hari. Nah, para sahabat insan yang dikasihi oleh Tuhan, kasihanlah jika konsep hidup hanya sebatas untuk mencari kepuasan. Menjadi prioritas adalah kenikmatan dan kekayaan dunia. Baru setelah itu kehidupan atau hal-hal yang berfokus pada kerajaan Allah. Meremehkan sikap iman. Itulah sebenarnya yang biasa terjadi. Nah, itulah terjadi pula yang pada diri orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, sehingga apa yang menjadi prinsip keberhasilan menurut mereka, kemudian melihat apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus, mereka akan menolak dan tidak menerima apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan dan dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Para sahabat insani yang terkasih di dalam Yesus Kristus, oleh karena itulah berhadapan dengan situasi dan permenungan ini, sebenarnya yang pengalaman atau permenungan yang amat berharga yang dapat kita renungkan bersama-sama itu adalah sikap kerendahan hati. Bersikap rendah hati agar supaya dapat menerima rahmat dan anugerah Allah.
Orang yang bersikap rendah hati artinya orang yang mau dan terbuka untuk menerima masukan-masukan baru dari orang lain. Orang yang mau berbesar hati untuk merubah prinsip hidup mereka setelah mereka melihat dan menyadari, mempelajari, merasakan sendiri bahwa masukan atau sesuatu yang baru itu terbukti lebih berhasil. Orang yang tidak haus akan pujian orang lain dan orang yang cenderung mengalah, menghindari perdebatan-perdebatan yang menuju ke arah pertentangan dan permusuhan. Intinya kerendahan hati ialah seseorang itu dapat terwujud di dalam buah-buah roh yang ada di dalam kehidupan imannya. Permenungan kedua, setelah kerendahan hati itu, maka dengan sikap rendah hati itu memberikan penilaian terhadap sesuatu dan terhadap orang lain. Hari ini kita telah mendengarkan bagaimana Yesus Kristus Tuhan kita dalam Injil tadi itu menyindir dan untuk sebenarnya menyadarkan orang-orang Farisi dan para ahli Taurat saat itu yang salah dalam memberikan penilaian terhadap Yesus. Karena mereka menganggap segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus itu keliru. Bahkan ketika Yesus membuat mujizat menyembuhkan orang sakit, ia dinilai bertindak atas kuasa Beelzebul. Pada saat ia mengatakan kerajaan Allah, ia dinilai mencari popularitas saja. Padahal sebenarnya itu semuanya tidak benar. Pemahaman dan penilaian karena kesombongan mereka itu karena hati mereka tertutup untuk mengenal Yesus secara lebih dekat. Sehingga karena sikap kerendahan hati yang mereka tidak miliki, oleh karena itulah mereka tidak mengenal Yesus Kristus sehingga mereka memberikan seringkali penilaian-penilaian yang keliru terhadapnya. Demikian juga yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nampak jelas bahwa kenyataan yang dialami oleh Yesus, yakni sindiran negatif, ujaran kebencian, fitnah, tetap masih ada sampai sekarang ini. Kenyataan bahwa semua orang yang dipandang, yang dirasakan terhadap perbuatan seseorang, semuanya dianggap dan mengandung arti negatif. Apapun yang dilakukan oleh orang lain, apapun yang dikerjakan oleh orang lain, kalau orang tetap sombong pada prinsip dirinya sendiri, maka ia akan tidak hanya menolak orang tersebut, tetapi bisa saja juga memberikan penilaian yang keliru. Kegagalan terhadap hal tersebut sebenarnya sama seperti yang dialami oleh orang Farisi. Orang itu kurang terbuka untuk mengenal sesuatu yang baru. Orang kurang terbuka untuk mengenal diri orang lain atau mengenal sesama orang lain. Orang terlalu sombong dengan diri sendiri. Orang terlalu sombong dengan prinsip yang terjadi, yang mereka hayati di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita dengan kerendahan hati belajar untuk lebih meningkatkan pengenalan kita akan Allah, lebih meningkatkan pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus, dan lebih pula meningkatkan pengenalan kita akan seseorang atau akan sesuatu untuk memberikan penilaian yang lebih tepat dan lebih bijak untuk membangun hidup bersama-sama. Marilah kita dengan rendah hati melihat dari diri sendiri, dengan berlaku dan bersikaplah juga tentu saja baik, karena dengannya kita akan selalu menerima kebaikan Allah. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dalam surga, terima kasih untuk kesempatan merenungkan sabdamu pada hari ini. Buatlah kami senantiasa rendah hati untuk melihat diri kami, untuk melihat sesama kami, dan untuk melihat kehidupan kami. Semoga dengan semangat kerendahan hati, kami senantiasa dapat memberikan penilaian-penilaian yang positif, yang membangun, baik bukan hanya diri kami, tetapi juga diri orang lain, dan juga dalam kehidupan bersama, teristimewa dalam kehidupan iman kami. Turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa atas saudara-saudari sekalian dan juga atas segala niat-niat kita untuk selalu menghayati hidup iman kita dengan baik dan penuh setia pada Allah melalui Putranya Yesus Kristus Tuhan kita, dengan berkat-Nya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah.
Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Edi Octavianus Kaniu. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.